masa K3. Selamat datang di podcast Bilik K3, Bincang Lingkup K3, bersama alumni yang super keren dari berbagai industri. Pada episode kali ini, podcast Bilik K3 akan membawakan tema yaitu Building Stronger Safety Foundation, Best Practices in HSE System at PT Borneo Indobara. Perkenalkan, aku Dinda Naila dari S1 Reguler K3 2024 yang akan memandu jalannya podcast hari ini. Tapi aku gak sendiri nih, aku ditemani oleh teman aku. Halo semuanya, perkenalkan aku Kintani Agiska Divine dari S1 Reguler K3 2024. Nah, di episode perdana Bilik K3 kali ini, kita kedatangan tamu yang super keren loh, yang akan memberikan kita banyak insight. Yuk, langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini. Halo Kak Wawan, gimana Kak kabarnya hari ini? Boleh sambil memperkenalkan diri juga ya Kak? Halo Kintania, perkenalkan nama aku Wawan Sasongko dari S1 Reguler K3 2018. Emang agak cukup jauh ya dibanding kalian ya. Salam kenal Kak Wawan. Kalau boleh jujur nih Kak, aku udah gak sabar banget pengen tahu tentang budaya K3 dan pengalaman Kakak di PT Borneo Indobara. Apalagi seperti yang kita semua tahu, PT Borneo Indobara merupakan salah satu perusahaan tambang batu bara terbaik di Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, yuk masa K3 kita mulai perbincangan ini lebih lanjut. Tapi sebelum lanjut, aku mau kasih disclaimer sedikit ya teman-teman, bahwa apa yang kita diskusikan hari ini hanya sebatas sharing dan berbagi informasi berdasarkan pengalaman dan pandangan narasumber. Jika ada perbedaan pendapat dari hal-hal yang sudah disampaikan, maka hal tersebut murni dari unsur ketidaksengajaan dan tidak ada maksud tertentu ya. Oke Kak Wawan, langsung saja kita mulai ya. Pertama, aku udah penasaran banget nih Kak, sebagai HSE System Team Leader di PT Borneo Indobara, gimana sih Kak peran Kakak dalam membangun dan menerapkan sistem HSE yang efektif untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan pertambangan? Oke teman-teman, jadi aku coba izin jawab ya. Untuk peran HSE di PT BIB, itu sebenarnya kita itu sudah merujuk ke dalam peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini aku langsung merujuk ke dalam Permen saja ya. Ada peraturan yang merujuk ke Peraturan Menteri ESDM nomor 26 tahun 2018 yang mana di situ isinya mengatur mengenai kebijakan-kebijakan yang ada di pertambangan dari segi pembuatan tambang, kemudian pembukaan lahan, sampai ke dalam hal-hal safety-nya juga diatur. Kemudian diturunkan lagi ke lingkup yang lebih bawah, yaitu ada namanya Keputusan Menteri. Itu juga berada di bawah ESDM dengan nomor 1827 tahun 2018 tentang Good Mining Practice. Kemudian juga diturunkan lagi menjadi Kepdirjen, ada di Kepdirjen Mineral dan Batu Bara. Di sini diatur bagaimana caranya untuk menerapkan safety secara detail, dan juga di dalam PT BIB kita memiliki identifikasi bahaya serta penilaian resiko. Jadi memang di dalam IBPR ini mengatur seluruh aktivitas yang ada di PT BIB, kemudian diatur bagaimana cara pengendalian terhadap bahaya-bahaya yang ada di masing-masing area kerja. Kemudian lagi nantinya akan dibuatkan SOP untuk mengatur seluruh pekerjaan tersebut supaya tetap selamat dan sehat. Yang mana itu menjadi tujuan utama di dalam PT BIB, yaitu zero fatality, zero accident, dan zero penyakit akibat kerja serta kejadian akibat penyakit tenaga kerja, yang mana juga nantinya diturunkan menjadi program-program kerja yang ada di PT BIB. Tujuannya adalah untuk menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan selamat. Jadi peran HSE di PT Borneo Indobara itu sebenarnya sudah diatur lewat berbagai peraturan dari ESDM ya Kak. Dari peraturan tersebut dibuatkan SOP dan program kerja guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan selamat. Nah, Kak Wawan, kira-kira sebagai HSE System Leader, apa aja sih Kak tantangan yang Kakak hadapi dalam penerapan budaya K3? Oke teman-teman, jadi memang kalau dalam penerapan budaya K3 ya, di dalam dunia pertambangan seperti yang kita tahu bahwasannya dunia pertambangan ini adalah high risk sekali gitu. Jadi banyak sekali proses-proses yang berlangsung di pertambangan. Di dalam sebuah proses itu melibatkan banyaknya orang, kemudian banyaknya alat, tapi alat ini bukan hanya alat kecil saja ya, tapi alat besar. Jadi memang
karena interaksinya yang cukup besar ini menyebabkan tantangannya jadi besar banget dalam mengendalikan K3-nya di tempat kerja. Selain itu juga kita banyak interaksi ya dari teman-teman atau dari karyawan lain, yang mana karyawan lain ini kan dari berbagai macam daerah. Tambang di kami di Kalimantan dengan tambang yang ada di Sulawesi atau Sumatera ataupun Papua itu memiliki budaya lokal yang berbeda-beda, terutama dari sifat masing-masing karyawan. Belum lagi nanti kita dibenturkan dengan tingkat pendidikan lagi yang berbeda-beda. Itu yang mungkin menjadi sebuah tantangan terbesar yang ada di dalam implementasi terkait budaya safety di area kerja di PT BIB di tempat aku bekerja sekarang nih, teman-teman. Oh, aku jadi paham nih, Kak. Jadi, tantangan utama dalam menerapkan budaya K3 di pertambangan itu bukan cuma soal resikonya yang tinggi aja ya, Kak. Tapi juga karena banyaknya interaksi dengan pekerja lain, interaksi dengan alat berat, serta perbedaan budaya dan tingkat pendidikan para pekerja. Selanjutnya, aku lumayan penasaran nih, Kak. Dari tim HSE PT Borneo Indobara sendiri, bagaimana sih, Kak, cara membangun kesadaran pekerja mengenai budaya K3 ini? Oke, baik teman-teman. Kalau di pertambangan ini agak unik ya sebenarnya. Jadi untuk mendapatkan ID card atau kartu kerja saja, di kami itu harus ada induksi safety teman-teman. Sebelum kita bekerja, itu harus banyak melengkapi berkas-berkas. Ada berkas kesehatan kita, atau kemudian pengalaman kerja atau detail-detail lainnya itu dikumpulkan. Kemudian nanti di akhir akan mengikuti training terlebih dahulu. Yang mana di training itu akan ada ujian akhir. Ketika ujian akhir itu lulus, baru bisa mendapatkan ID card atau kartu pekerjanya seperti itu. Jadi kartu itu adalah bentuk akses kita masuk ke dalam area tambang. Maka dari itu sebenarnya untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang ada di kami, itu ada lewat pelatihan-pelatihan. Tadi yang pertama pelatihan dasar awalnya adalah induksi ya. Kemudian nanti ada namanya lagi TNA atau Training Need Analysis. Trainingnya itu diberikan berdasarkan kebutuhan dari masing-masing jabatan, teman-teman. Oh, gitu, Kak. Jadi, di pertambangan itu sebelum bisa kerja harus melewati proses yang cukup ketat ya. Dan juga ada pelatihan lanjutan seperti TNA untuk membangun kesadaran pekerja mengenai budaya K3. Nah, tadi Kak Wawan udah jelasin nih tentang cara membangun kesadaran keselamatan dengan para pekerja. Kalau boleh tahu nih Kak, dari PT Borneo Indobaranya itu sendiri, gimana sih Kak cara memastikan para pekerja selalu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan K3? Oke, kalau untuk menerapkan bagaimana terkait pengetahuan dan keterampilan, memang dari kita ada terkait evaluasi berkala ya untuk ke semua teman-teman karyawan. Jadi memang akan ada peningkatan pemahaman lagi terkait safety yang ada di dalam tempat kerja. Yang tadi aku ceritain ya, ID card itu masa berlakunya 1 tahun sekali. Jadi ketika nanti sudah ingin habis, dia harus melakukan refresh. Jadi memang untuk penerapan safety itu akan terus diingat dan akan ada training-training safety lainnya. Jadi itu selama 1 tahun itu per tahun itu akan ada training-training terus terkait safety. Ada kalau di kita namanya awareness mungkin ada namanya awareness bekerja di ketinggian, kemudian awareness sistem manajemen keselamatan pertambangan, ada juga mengenai awareness identifikasi bahaya dan penilaian risiko dan awareness lainnya. Jadi memang ada pelatihan-pelatihan yang simpel-simpel supaya teman-teman di lapangan itu juga masih aware nih terkait keselamatan pertambangan yang ada di area kerja masing-masing seperti itu. Ternyata penerapan safety di pertambangan terus dievaluasi secara berkala. Aku jadi penasaran deh Kak, apakah di PT Borneo Indobara ada program penghargaan atau insentif untuk mendorong kepatuhan dan kesadaran K3 di perusahaannya Kakak? Oke, kalau untuk penghargaan atau insentif ya mungkin lebih ke insentifnya yang nggak ada. Jadi memang ini kebijakan dari masing-masing perusahaan ya. Kalau di kami itu ada penghargaan. Penghargaan yang ada di sini adalah untuk para perusahaan jasa pertambangan yang memang memiliki penilaian K3 atau performance safety yang baik selama 1 tahun. Jadi nantinya selama 1 tahun akan ada penghargaan-penghargaan yang diberikan dari PT BIB kepada mitra kerjanya. Biasanya penghargaan itu akan diberikan di perayaan Bulan K3 Nasional di tahun selanjutnya. Itu akan diberikan penghargaan berupa trofi biasanya. Trofi penghargaan sebagai perusahaan jasa pertambangan terbaik yang ada di masing-masing area kerjanya. Jadi dinilai berdasarkan
bagaimana sih perusahaan ini mengimplementasikan keselamatan pertambangannya dari segi perencanaan, dari segi implementasi, itu akan ada kategorinya masing-masing. Di kami menjadi ada kategori emas, kemudian kategori hijau, biru, sampai yang paling bawah merah dan hitam. Seperti itu jadinya, dari penghargaan itu akan menjadi evaluasi juga bagi para mitra kami untuk meningkatkan kualitas dari penerapan implementasi keselamatan pertambangan di masing-masing perusahaannya, seperti itu. Wah, keren banget, Kak. Ternyata di PT Borneo Indobara itu ada penghargaan berupa trofi sebagai bentuk apresiasi sekaligus evaluasi penerapan K3 bagi para pekerja. Oh iya Kak, sektor pertambangan itu kan menjadi salah satu sektor dengan resiko kecelakaan kerja yang tinggi. Kira-kira bagaimana sih langkah-langkah proaktif dan berkelanjutan yang ditetapkan oleh tim HSE di PT Borneo Indobara dalam mencegah kecelakaan kerja? Baik teman-teman, jadi kalau untuk langkah-langkah ini memang di dalam peraturan itu sudah ada petunjuk teknisnya. Bagaimana penerapan dunia pertambangan itu sudah ada, detailnya itu seperti apa sudah ada. Mungkin aku mengambil satu poin di situ, yaitu ada namanya TSP atau tujuan sasaran program. Kalau di dunia kampus mungkin contoh simpelnya seperti Grand Design teman-teman. Jadi memang dalam 1 tahun sekali di perusahaan kami itu membuat namanya tujuan sasaran program atau TSP seperti Grand Design tadi ya. Itu dibuat tujuannya apa, kita tuliskan di situ biasanya tujuannya zero fatality, zero accident. Nah, nanti dari tujuan itu akan kita turunkan menjadi sasaran. Sasarannya kepada siapa? Kepada pekerja, kepada siapa? Itu akan dituliskan. Kemudian akan diturunkan lagi menjadi program. Program itu nanti akan terukur, teman-teman. Akan terukur selama bulanan itu berapa kali. Ada angkanya, ada persentasenya. Jadi dari situ memunculkan sebuah program yang mana nanti akan diterapkan untuk mencegah kecelakaan di tempat kerja secara proaktif dan berkelanjutan. Nah, di program-program itu nanti di akhir ketika diterapkan kepada mitra kerja kami, ketika semua mitra kerja menjalankan program tersebut dengan baik dan menghasilkan tujuan yang dicapai, maka akan ada penghargaan. Seperti itu. Jadi memang konsepnya adalah dari kami memberikan suatu edukasi juga melalui training dan nanti juga akan ada penghargaan atas pencapaian kinerja yang baik tadi. Oh, jadi setiap tahun perusahaan itu menetapkan TSP sebagai panduan keselamatan kerja ya, Kak. TSP ini juga menetapkan target seperti zero fatality dan zero accident. Dan kalau berhasil mencapai target, mereka bisa dapat penghargaan. Nah, tadi kita kan udah bahas nih tentang peran HSE, tantangan terbesarnya apa, serta langkah-langkah yang diterapkan dalam mencegah kecelakaan di PT Borneo Indobara. Nah, selanjutnya aku mau nanya Kak, bagaimana evaluasi dan peningkatan sistem HSE di PT Borneo Indobara yang dilakukan secara berkelanjutan? Oke teman-teman, jadi memang evaluasi dan peningkatan sistem itu sangat diperlukan ya. Karena memang dasarnya sebuah sistem adalah tidak pernah sempurna teman-teman. Tapi sistem itu harus terus melakukan improve atau continuous improvement. Yang tadi aku sampaikan, mungkin di awal itu ada namanya tujuan sasaran program ya. Di dalam situ memang sudah ada pencapaian-pencapaian atau target-targetnya ya. Dan nantinya dalam tiap bulan itu ada review bulanan yang mana meeting Komite Keselamatan Pertambangan. Semua mitra kerja kami akan dipanggil, diwakili oleh pimpinannya masing-masing, dan juga dari kami Komite Keselamatannya itu, dan juga tim HSE di PT BIB itu berkumpul, menyampaikan evaluasi apa yang sudah bagus dan apa yang masih kurang baik. Yang kurang baik akan menjadi catatan dan akan menjadi tindakan perbaikan di bulan selanjutnya. Hal itu continuous atau terus berlangsung selama 1 tahun. Nantinya di akhir akan ada namanya tinjauan manajemen teman-teman, yang mana akan meninjau dalam periode 1 tahun. Ini akan dilakukan oleh top manajemen. Jadi dari kami melakukan presentasi atau menyampaikan hasil evaluasi dan juga apa yang akan kita jalankan di tahun kedepannya atau next plan-nya itu seperti apa berdasarkan evaluasi tadi. Untuk apa? Untuk melakukan improvement yang tadi aku sampaikan di awal ya teman-teman ya. Bahwasannya memang sistem itu akan terus berkembang, bukan stuck hingga yang kita katakan ini sudah sempurna, tapi tidak, sistem itu akan terus berkembang. Seperti itu teman-teman. Oh, jadi sistem keselamatan di pertambangan itu memang terus dievaluasi lewat konsep continuous improvement ya, Kak? Aku jadi penasaran nih, Kak.
apakah ada indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tersebut? Baik teman-teman, tadi yang mungkin aku sempat singgung ya, terkait tujuan sasaran program itu menjadi sebuah landasan utama, yang mana ada indikator-indikatornya. Indikatornya yaitu tadi, kalau kita bekerja sebagai orang safety, tujuan utamanya adalah tidak ada orang yang meninggal di tempat kerja atau zero fatality. Kemudian juga tidak ada orang yang mengalami cedera berat atau zero accident ya teman-teman. Oh, jadi setiap evaluasi sistem HSE di PT Borneo Indobara itu menggunakan zero fatality dan zero accident sebagai indikator keberhasilannya. Wah, Kin, ternyata selama bincang-bincang bersama Kak Wawan, kita dapat banyak insight dan punya pengetahuan baru mengenai safety culture pada sektor pertambangan batubara, khususnya di PT Borneo Indobara. Nah, betul banget, Din. Tapi sayang banget nih, karena keterbatasan waktu, bincang-bincangnya harus kita akhiri. Padahal aku masih pengen tahu banyak tentang safety culture yang ada di PT Borneo Indobara. Tapi Kin, sebelum kita benar-benar mengakhiri bincang-bincang ini, kira-kira dari Kak Wawan ada gak pesan atau harapan yang ingin kakak sampaikan kepada masa K3 yang lagi mendengarkan Bilik K3 ini? Oke, mungkin aku sedikit ngasih pesan ya buat teman-teman ya. Silakan cari panutan ke alumni-alumni lainnya dan lebih banyak belajar yang ada di dalam kuliah ya teman-teman, terutama dosen-dosen kita itu memang dosen-dosen yang cukup expert di bidangnya. Dan jangan lupa untuk mulai belajar di dunia atau di industri pekerjaan dengan magang ya teman-teman ya, supaya teman-teman bisa dapat pengalaman terkait bagaimana implementasi K3 di tempat kerja seperti apa. Dan yang terakhir, silakan ikuti organisasi yang ada di dalam kampus supaya itu menjadi aktualisasi diri atau pengembangan diri untuk kalian semua. Semangat kuliahnya semoga bisa jadi yang terbaik dan nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan dan kalian impi-impikan. Wah, keren banget Kak. Terima kasih ya Kak Wawan untuk pesan-pesannya. Jadi, kita harus banyak belajar dari alumni, dosen, dan juga cari pengalaman langsung di dunia kerja lewat magang, serta aktif di organisasi untuk pengembangan diri. Oke, itu tadi obrolan kita seputar penerapan K3 di dunia pertambangan. Kami selaku moderator Bilik K3 mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Wawan yang sudah bersedia hadir dan membagikan pengalamannya. Semoga perbincangan kita hari ini bisa memberi insight baru bagi teman-teman, terutama mengenai K3 di sektor pertambangan batubara. Sekian dari kami untuk podcast Bilik K3 hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap utamakan keselamatan dan kesehatan diri Anda, karena budaya K3, budaya kita.